Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan ketiga, Ustazah ingin mengulas kembali atau mengulang pelajaran yang kemarin Ustazah share, masalah aproksimasi. Nah, sebelum kita mengenal apa itu aproksimasi, kita harus mengingat dulu apa itu satuan baku panjang dan apa itu satuan baku berat. Nah, siapa yang tahu apa itu satuan baku panjang dan satuan baku berat? Nah, tentunya kalian sudah banyak menemui di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, di kehidupan kita sehari-hari itu pasti ada satuan baku panjang dan satuan baku berat. Apa sih satuan baku panjang itu? Nah, satuan baku panjang itu biasanya untuk mengukur panjang. Misalkan panjang jalan, panjang meja, panjang pintu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk satuan baku berat itu apa sih Ustazah? Nah, satuan baku berat itu adalah satuan untuk mengukur berat. Misalkan beratnya beras, berat gula, berat macam-macam, masih banyak sekali. Ya, tentunya kalian sudah pernah menemui. Ya. Kita berikan contoh agar lebih paham ya. Satuan baku panjang, contoh alat ukur untuk mengukur panjang apa saja di sini kita sebutkan. Yang pertama yaitu penggaris. Nah, penggaris ini biasa digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar yang menggunakan satuan panjang sentimeter. Nah, biasanya penggaris yang kita gunakan di kelas itu menggunakan satuan sentimeter atau cm ya lambangnya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua yaitu meteran saku atau roll kecil. Nah, biasanya meteran saku ini digunakan oleh tukang bangunan ya. Siapa yang sudah pernah lihat? Pastinya insya Allah kalian semua sudah pernah lihat ya meteran saku atau roll kecil ini. Nah, biasanya untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 10 meter. Seperti misalnya untuk mengukur pintu, untuk mengukur jendela. Nah, biasanya Pak tukang bangunan itu menggunakan meteran saku. Kemudian contoh yang ketiga yaitu meteran roll besar. Nah, meteran ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Nah, tentunya kalian sudah pernah lihat juga ya ketika ada bapak-bapak perangkat desa yang sedang mengukur tanah, misalkan mau menjual tanah atau mau membagi tanah, itu pasti diukur dengan menggunakan meteran roll besar. Kemudian yang keempat, meteran pita. Nah, meteran ini tentunya kalian juga sudah banyak menemui. Biasanya meteran ini digunakan oleh para penjahit ya. Untuk apa? Untuk mengukur apa? Nah, meteran pita ini untuk mengukur panjang dan lebar kain, juga untuk mengukur badan kita. Ketika kita akan membuat baju, pasti badan kita diukur. Ya tidak? Ya. Nah, kita mengenal satuan baku panjang. Perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. Nah, di sini dibuat tangga. Yang pertama km. Apa itu km? Km singkatan dari kilometer. Kemudian tangga yang kedua HM. Apa itu HM? HM adalah hektometer. Kemudian tangga yang ketiga DAM singkatan dari dekameter. Tangga yang keempat M sama dengan meter. Tangga yang kelima DM desimeter. Tangga yang keenam cm sentimeter. Tangga yang ketujuh atau tangga yang terakhir yaitu mm atau milimeter. Nah, ketika nanti kalian akan membuat persamaan, misal nanti ada soal dari kilometer kalian suruh menjadikan ke hektometer, maka kalian harus hafal ini rumusnya. Nah, setiap nanti turun satu tangga maka dikalikan 10. Kemudian jika naik satu tangga maka dibagi 10. Kalau naik 2 tangga Ustazah, kalau naik 2 tangga berarti dibagi 100. Kalau naik 3 tangga Ustazah dibagi 1000. Kalau naik 4 tangga dibagi 10.000. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika turun 1 tangga maka dikalikan 10, ketika turun 2 tangga maka dikalikan 100.
ketika turun 3 tangga maka dikalikan 1000, ketika turun 4 tangga maka dikalikan 10.000 dan seterusnya seperti itu ya. Ya. Kita lihat contoh soal satuan panjang. Nah, di situ ada gambar lagi ya, gambar tangga dan juga ada persamaan, contoh persamaan ya. Kalian lihat di situ satuan panjang terdiri atas km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Nah, berikut konversi berapa satuan panjang, yaitu persamaan ya. 1 km sama dengan 1000 meter. 1 km sama dengan 100 dekameter. 1 mm sama dengan 1/100 desimeter dan seterusnya ya. Nah, di situ ada latihan soal, nanti kalian kerjakan ya. Bagi yang belum mengerjakan, maka segera dikerjakan ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu satuan baku berat. Nah, di sini kita sebutkan contoh-contohnya agar lebih paham ya. Yang pertama yaitu ada timbangan yang biasanya digunakan di posyandu atau di pasar-pasar ya. Biasanya kalau di posyandu nanti untuk menimbang anak kecil, ya tidak? Ya, kalau di pasar biasanya digunakan untuk menimbang padi, kedelai, kacang dan lain-lain. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua di situ juga ada timbangan yang biasa untuk menimbang berat benda di pasar atau di pabrik ya. Seperti nanti sama kayak padi, kacang, jagung yang dia itu ukurannya banyak. Nah, jumlahnya banyak dan ukurannya besar. Kemudian yang ketiga di situ ada timbangan digital. Biasanya untuk menimbang berat di bawah 5 kilo seperti gula, bumbu dapur, garam, seperti itu ya, dan lain-lain, masih banyak lagi. Kemudian yang keempat, nah kalian pasti sudah banyak menemui contoh yang keempat nih, yaitu timbangan. Nah, digunakan untuk menimbang berat badan manusia ya. Nah, kemudian yang kelima ini tentunya kalian juga sudah tahu. Alat ini digunakan untuk menimbang perhiasan, biasanya di toko-toko emas ya. Nah, selanjutnya kita mengenal satuan berat, sama seperti tadi. Hanya di sini kalau tadi meter, di sini gram ya. Yang tadi satuan panjang itu belakangnya meter, kalau satuan berat belakangnya gram. Nah, di sini ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Sama seperti tadi, cara menghitungnya ketika turun 1 tangga maka dikalikan 10 dan seterusnya. Kemudian ketika naik 1 tangga maka dibagi 10, begitu seterusnya. Ya, kita lihat contoh soal satuan berat. Nah, di sini ada contoh persamaan, contoh soal ya. Nanti kalian suruh mencari 1 kilogram sama dengan titik-titik hektogram. Jawabannya berapa? Oh, jawabannya 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Nah, seperti itu kalian baca di situ ya persamaannya. Nah, di sini juga ada latihan soalnya, nanti kalian jawab kemudian dikirim ke ustadzah ya. Nah, setelah kita mengingat kembali satuan baku panjang dan satuan baku berat, sekarang kita mengenal aproksimasi. Apa sih aproksimasi itu? Nah, di sini kita jelaskan aproksimasi adalah pendekatan hasil pengukuran. Misalnya panjang, massa, luas, dan waktu dari suatu benda yang diukur karena hasil dari suatu pengukuran tidak memberikan ketelitian yang mutlak atau absolut, tidak jelas gitu ya. Misalnya ketika orang bertanya berapa panjangnya, berapa panjang tanah itu, nah kemudian kita jawab dengan kata sekitar 10 meter atau 10 meteran seperti itu. Nah, itu kan belum jelas. Berarti dia tidak pas 10 meter, bisa kurang dan bisa lebih. Nah, itu belum jelas namanya. Nah, jawaban tersebut merupakan contoh aproksimasi atau pembulatan yang dilakukan terhadap satuan panjang. Pembulatan berarti tadi apa aproksimasi? Aproksimasi adalah pembulatan ya.
Di sini ada konsep aproksimasi berkaitan dengan pembulatan. Misalnya, pembulatan hasil pengukuran panjang, berat, harga belanja kesatuan, puluhan, dan ratusan terdekat. Pembulatan adalah menyederhanakan suatu bilangan ke digit lebih kecil. Pembulatan akan mengurangi akurasi perhitungan, tetapi akan sangat memudahkan di perhitungan. Jadi nanti menghitungnya mudah kalau diapproksimasikan atau dibulatkan. Dalam suatu perhitungan tertentu, kadang-kadang hasil yang dikehendaki dalam bentuk pembulatan ada yang dibulatkan ke dalam satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, yang pertama, pembulatan ke atas ke satuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Kemudian yang kedua, pembulatan ke bawah ke satuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Kemudian yang ketiga, pembulatan terbaik ke satuan terdekat dilakukan dengan memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Nah, jadi kita memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma, di sebelah kiri koma. Jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Nah, yaitu menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke angka satuannya. Sedangkan jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu menghilangkan angka di belakang koma. Nah, di sini banyak sekali contoh aproksimasi ya. Kalian pahami di situ contoh-contohnya. Jika ada yang kurang jelas tulisannya nanti bisa ditanyakan ke ustadzah ya. Nah, di sini juga ada latihan soal pembulatan. Nanti kalian kerjakan bagi yang belum mengerjakan, bagi yang sudah mengerjakan jika belum dikirim maka segera dikirim ke ustadzah ya. Ustadzah tunggu sampai jam 8 malam. Nah, salam sukses dari ustadzah. Semangat belajar terus ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah kata dari ustadzah ya. Nah, kita tutup dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.